proses. Halo? Dalamnya ada proses. Jadi dari satu keadaan, proses menjadi ke keadaan yang lain. Jadi di dalamnya ada pendidikan. Apa itu teknologi? Halo? Teknologi adalah tadi pendidikan. Pendidik, apa perbedaan pendidik dan pendidikan? Halo? Arwin? Ya, baik Apa Prof. bedanya pendidik dan Eh, pendidikan? Kalau pendidik merupakan orang-orang yang dalam hal ini Ah, sudah profesional dan hmm, menjalankan tugas mengajar atau hmm. membimbing pelajar atau seorang individu. Sedangkan eh, Pendidikan? pendidikan, seperti yang saya katakan tadi bahwa Ya, suatu proses ya, perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. ya. Jadi pendidikan dengan pendidik adalah kalau pendidikan adalah ilmunya, kemudian pendidik adalah orangnya. Sama dengan teknologi. Teknologi itu apa? Teknologi itu adalah juga proses perubahan. Jadi bata mentah, barang mentah diproses menjadi barang jadi. Biji besi dari gunung diproses, di sini teknologinya menjadi besi baja. Atau bata merah atau tanah liat diproses menjadi batu merah. Jadi dalamnya ada proses. Jadi semua isi alam ini bisa dikatakan bahwa bisa dijadikan teknologi karena di dalamnya adalah proses. Jadi tadi itu penekanannya pada proses, bukan simsalabim. Jadi biji besi dari gunung ya diproses menjadi besi baja. Sinilah teknologinya. Ya, sama ya. Apa itu logika? Apa itu logika? Ada yang tahu? Jadi ini sebenarnya mau mengarah ke ini, ke kewirausahaan ya. Apa itu logika? Halo? Biasanya orang PIP tahu ya, penelitian dan evaluasi. Logika apa? Apa itu logika? Apa itu Baik, fenomena? Logika apa itu apa? Apa eh, itu logika? saya akan mencoba menjawab. Kalau berdasarkan pemahaman saya, Hmm, logika itu merupakan sebuah cara berpikir yang digunakan untuk mengevaluasi argumen atau pendapat kita atau hmm, memastikan kesimpulan yang diambil bahwa apakah sesuatu itu benar atau salah, serta dalam hal ya, ini dengan menggunakan logika kita dihindari dari kesalahan dalam menafsirkan atau berpikir. betul. Kan orang mengatakan bahwa logikanya di mana? Ya, itu. Ya. Kemudian fenomena itu apa? Apa itu fenomena? Kalau fenomena itu, Prof, Hmm, sesuatu atau sebuah kejadian yang terjadi, Prof, yang dapat dianalisis atau diamati, hmm. serta dapat diambil Mas- kesimpulan dari menggunakan masalah itu logika. apa? Apa itu masalah? Pasti ada yang tahu di sini. Coba siapa namanya? Lilis ya. Coba Lilis. Apa itu masalah? Dari S1 ini kita sudah belajar apa itu masalah. Ya, Apa itu masalah? jadi masalah itu, Prof, kalau menurut saya ketika eh, apa yang kita harapkan tidak sesuai Hmm. dengan eh, yang kita dapatkan. Jadi misalnya Kalau ketika disederhanakan, ketika disederhanakan apa? Karena dalam membuat apa namanya ini mengangkat suatu permasalahan ini, permasalahan apa namanya kewirausahaan, wirausaha, ya pasti kita tahu dulu apa masalahnya sehingga kita mengangkat wirausaha itu. Tapi apa itu masalah? Hmm. ketika idealisme tidak sesuai dengan realita, Prof. Jadi apa yang di Ini sudah S2 ini, Pak. Masa di metode penelitian di apa namanya? Di S1. Pasti ada anunya, ada.
yang simpelnya itu. Masalah itu adalah apa? Ya, Prof. ada yang bisa menyederhanakan? Silakan. Coba saya mencoba sedikit, Prof. Di masalah itu adalah ketidaksesuaian dengan harapan dengan kenyataan, Prof. Nah, kita sepakati itu ya. Masalah adalah gap antara harapan dengan kenyataan. Bertentangan antara harapan dengan kenyataan. Oke ya, kita setuju itu ya. Halo. Setuju, Prof. Ah, ketika saya mengatakan bahwa tidak ada air, masalah atau tidak? Coba, Lilis, Ketika tidak ada tidak, air, masalah atau tidak? iya, itu akan menjadi sebuah masalah, Prof, ketika air itu dibutuhkan. Apa masalahnya? Masalahnya Ya air. air, Nah, ketika air dibutuhkan dan tidak ada, berarti kita hmm. tidak bisa memanfaatkan. Yang lain, ada yang komentar yang lain? Tidak ada air, masalah atau tidak? Saya sedikit, Siap. Prof. Misalkan tidak air itu merupakan sebuah masalah karena Hmm. harapan kita itu kita butuh, tapi kenyataannya tidak ada. Berarti belum Itu, memahami Prof. tadi kesepakatan kita. Kesepakatan kita tadi itu adalah masalah adalah gap antara harapan dengan kenyataan. Hah? Gap antara harapan bertentangan antara harapan dengan kenyataan. Ketika saya mengatakan tidak ada air, belum masalah. Apa masalahnya? Baru kenyataan tuh, tidak ada air. Harapannya mana? Nanti saya mengatakan bahwa yang jadi masalah, Pak, saya mau mandi, tidak ada air. Ada harapan mau mandi. Tadi sudah sepakati. Ya kan? Kalau tidak ada air, apa masalahnya? Biar saja tidak ada air. Yang jadi masalah, Pak, saya mau mandi. Nah, itu ada harapan mau mandi. Ya, kalau kita mengatakan bahwa tidak ada air, biar saja tidak ada air. Apa masalahnya? Yang jadi masalah, Pak, saya mau mandi. Ada harapan mau mandi. Karena tadi sudah sepakati bahwa masalah adalah bertentangan antara harapan dengan kenyataan. Ketika saya mengatakan bahwa saya mau mandi, pergi saja mandi. Apa masalahnya? Yang jadi masalah, Pak, tidak ada air. Nah, itu baru masalah. Karena antara harapan mau mandi dengan kenyataan yang ada. Itu terjadi masalah. Bisa dipahami? Ya, ini sudah lulus S2, S1. Kenapa belum? Jadi kalau membuat suatu apa namanya wirausaha juga apa namanya membuat latar belakang untuk pembuatan eh, wirausaha, apa masalahnya sehingga mengangkat permasalahan itu, mengangkat apa namanya, mengangkat wirausaha itu, ya. Nah, kemudian saya berikan air satu botol, satu gelas lah, bisa nggak dipakai mandi? Berarti bersumber masalah, lagi, ya kan? Saya berikan air satu botol. Nah ini kau pakai mandi, pergi mau kau mandi. Tidak bisa. Itu hanya dipakai untuk cuci muka. Berarti masih bermasalah. Ditambahlah di situ bahwa masalah adalah gap antara harapan dengan kenyataan yang terdiri dari dua faktor atau lebih yang bisa diukur. Itu air satu gelas bisa diukur, ya kan? Nah minimal satu ember itu baru bisa dipakai mandi. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi ini ada sedikit karena kita mau masuk ke kewirausahaan. Tadi logika adalah menyangkut sebab akibat. Ya, logis masuk akal. Tindakan sebab akibat adalah logis. Saya lapar ya saya makan. Karena ada sebabnya saya lapar. Ya kan? Tidak logis, tidak bersentuhan dengan sebab akibat. Itu tadi. Kemudian kalau saya mengatakan bahwa saya mau menanggulangi kemiskinan. Bisa dikatakan ide atau gagasan itu? Ada yang tahu?
Saya menanggulangi kemiskinan. Bisa dikatakan ide atau gagasan? Ada yang tahu? Ini saja, jawab saja ya. Supaya ada yang tahu? Halo? Kalau saya Prof, Saya mau menanggulangi kemiskinan. Bisa dikatakan ide atau gagasan itu? kalau maaf, izin Prof. Hmm, Kalau menurut saya kita belum bisa mengatakan hmm. sebuah Apa sebabnya? pernyataan. Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa tidak dikatakan ide atau gagasan itu saya mau menanggulangi kemiskinan? Apa alasannya? Maaf Prof, karena Nah, belum ada cara yang dijelaskan di kalimat tersebut hmm, bagaimana cara iya. menanggulanginya. Baru Nanti kalau kita mengatakan bahwa saya mau menanggulangi kemiskinan dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Inilah penyuluhan dan pelatihan, itulah idenya atau gagasannya. Kalau ini saya mau menanggulangi kemiskinan. Saya menanggulangi kemiskinan belum dikatakan ide atau gagasan, hanya sebatas fenomena. Ya kan? Baru sebatas fenomena. Ya. Kemudian, kenapa ide muncul? Ada yang melatar belakang. Masalah, muncullah ide. Ya, jadi sama kalau kita mau berwirausaha, oh iya, ada masalah. Wah, muncullah ide semua melakukan wirausaha terkait dengan ini. Ya, masalahnya, banyak yang apa namanya, banyak potensi di daerah saya yang bisa diwirausahakan. Tapi selama ini hanya dia apa namanya dijual, mungkin apa namanya dijual di pinggir jalan atau apa. Tetapi ada masalah seperti itu, muncullah ide untuk berwirausaha, melakukan wirausaha yang memang bisa di apa namanya bisa menghasilkan keuntungan, ya, ya kan begitu. Ada masalah, muncullah idenya, ya. Jadi kalau tadi eh, saya mau menanggulangi kemiskinan, saya mau melakukan wirausaha dengan jalan apa? Mau wirausaha ini dengan jalan apa? Ya. Nah, itu baru ada gagasannya atau idenya. Tapi kalau mau menanggulangi kemiskinan, ya baru sebatas fenomena. Ya, ya banyak ditemukan di sana, kemudian ini, nah, tetapi belum ada ide atau gagasannya untuk menangani seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian ada tiga faktor. Artinya kalau kita mau berwirausaha juga, ada tiga faktor yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama itu adalah tujuan kita mau kemana. Saya mau berwirausaha terkait dengan apa? Ya harus ditahu dulu materinya apa, kemudian tingkat pengetahuannya, metode atau tekniknya, instrumennya, kemudian kondisi lingkungan. Ini kalau kita mau berwirausaha ya, mau berwirausaha apa? Nah, ini mau menjual kangkung tumis, ya, mau membuat kangkung tumis. Pahami dulu ontologinya, apa itu kangkung tumis. Jadi kalau mau berwirausaha, pahami dulu ontologinya itu apa yang wirausaha, apa yang ketemu ini buat. Ontologinya saja, apa itu kangkung tumis? Jadi nggak kalau diganti bayam? Pasti tidak jadi, jadinya bayam tumis kan? Ya, jadi pahami dulu ontologinya. Ontologi itu adalah kemengapaan. Filsafat ini ya. Kemudian kalau epistemologi adalah kenapa seperti itu. Kemudian aksiologi adalah untuk apa. Ya. Tetapi pahami dulu ontologinya. Apa itu kangkung tumis? Jadikah kalau diganti bayam? Ya pasti tidak jadi. Materinya kangkung tumis. Kemudian metodenya tadi
bagaimana cara membersihkan, ya kan? Bagaimana membersihkan kangkung tumis. Kalau membersihkan untuk membuat kangkung tumis. Teknik atau caranya apakah melap satu persatu, memotong batangnya, atau memetik satu persatu. Kemudian metodenya lagi bagaimana cara memasaknya. Apakah mendidihkan air, memasukkan kangkung, memasukkan bumbu, kemudian lain-lain lagi, metode lagi bagaimana cara menghidangkan ya. Itu. Itu baru satu ini ya. Kemudian instrumen tidak boleh mengira-ngira. Apa yang kita gunakan dalam berwirausaha itu? Apa yang digunakan dalam membuat itu? Baskom, wajan, kompor, kemudian bahannya. Kalau masak kangkung bisa ke menggunakan plastik ya? Tentu tidak bisa. Saya mau memaku meja bisa ke menggunakan tangan? Ya pasti tidak bisa. Jadi instrumennya tidak boleh kita mengira-ngira. Tingkat pengetahuan. Adakah teori terkait dengan bagaimana cara menumis kangkung yang enak? Apakah sudah ada teknologi sebelumnya? Ya itu semua. Kemudian kelima itu adalah kondisi lingkungan. Tempatnya di mana kita mau menjual atau membuat kangkung tumis itu. Apakah di rumah atau di rumah makan? Ya beda semua tuh. Kalau di rumah makan kita buat kangkung tumis pasti beda. Di rumah kita buat atau di kebun atau di pinggir sungai beda-beda semua. Ya. Jadi ada lima tadi ini tidak boleh diabaikan. Materi, metode, tingkat pengetahuan, instrumen, dan kondisi lingkungan, kondisi setempatnya. Kemudian kewirausahaan, ya ini pasti sudah disampaikan oleh Pak Yasdin, apa namanya, entrepreneurship, wira adalah pejuang pahlawan, usaha adalah pemuatan. Jadi usaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu, yang sesuatu. Kewirausahaan, tidak perlu saya jelaskan semua ini. Kemudian kewirausahaan memiliki arti berbeda antara ini. Kemudian resikonya atau ketidakpastiannya ya pasti harus memang berani orang. Ya, yaitu mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kegiatan dibutuhkan untuk menciptakan dan melaksanakan perusahaan pada sebelum kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi ini semua apa namanya kewirausahaan itu ya risiko yang ketidak atau ketidakpastian ya. Kemudian orang yang melakukan kewirausahaan disebut wirausahawan ya. Mengapa seorang usahawan mempunyai cara berpikir yang beda dari manusia pada umumnya? Ya memang. Jadi siapa wirausahawan itu? Jadi ya seperti kita ini, seperti Anda, individu yang berorientasi kepada tindakan dan berorientasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengejar mengejar tujuannya. Ciri-ciri dan sifat seorang usahawan, ya ini. Yang terutama ini, harus percaya diri. Kalau dia percaya diri, baru biasa. Jangan berorientasi pada hasil lahir. Memiliki kemampuan memilih risiko ini yang terutama juga ini. Mengambil resiko itu. Karena ketidakpastian kan ya. Bertingkah laku sebagai pemimpin memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Jadi begini, ini inovasi yang dibutuhkan dengan kreativitas tinggi. Jangan melakukan wirausaha sama dengan yang dilakukan orang-orang yang sekelilingnya. Iya, pokoknya berwirausaha apa, tetapi ada samanya di situ di tempatnya. Bagaimana caranya memiliki apa namanya, berinovasi dan berkreativitas sehingga tidak sama dengan yang dilakukan orang lain. Ya, nah, makanya di PKM kewirausahaan di mahasiswa itu tidak ada yang bisa lolos ya karena tidak ada inovasinya, tidak ada kreativitasnya, artinya tidak ada kebaruannya. Ya, yang apa namanya yang unik. Itu sebenarnya keunikannya itu sehingga orang bisa lari ke sana. Makanya tidak ada sama sekali yang bisa lolos ke PIMNAS ya, sama Ananda yang mengusulkan dari UNM ya, padahal penyuang itu banyak, tapi apa namanya yang dibuat itu memang yang biasa-biasa saja, tidak ada keunikannya, tidak ada inovasinya yang tinggi, tidak kreativitasnya kurang ya.
Kemudian memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Memiliki bahwa hidup itu sama dengan kerja keras ya. Manfaat kewirausahaan, menurunkan angka pengangguran, memperkuat ekonomi nasional, pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya terutama ini, kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian, ini tahapan dalam kewirausahaan itu ya memang ada tahapan-tahapan memulai seperti apa itu memulainya suatu wirausaha. Kemudian tahap melaksanakan usaha. Kemudian sudah berjalan usaha kita, mempertahankan lagi. Ya, kemudian mempertahankan ya pasti ada kita mau kembangkan usaha itu ya tahap pengembangannya seperti apa lagi yang uh, tentu mengikuti zaman ya sehingga apa namanya usaha kita bisa apa namanya berkelanjutan ya. Ini faktor yang menyebabkan usaha gagal dalam perjalanan usaha barunya. Ini semua tapi saya kira sudah dijelaskan. Ini contoh apa namanya yang apa namanya kebab Turki. Kemudian ada juga mahasiswa kita dulu dari PKK dia buat ini sampai sekarang masih apa namanya ya. Saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan karena sudah pernah disampaikan oleh ini. Ini dulu pengukuhan saya itu memang saya itu dokter jamban, profesor jamban ya. Jadi pengukuhan saya dulu sudah ada jamban keluarga yang saya ciptakan untuk masyarakat ekonomi lemah. Sudah ada 20 hak cipta saya lahirkan dengan model-model jamban keluarga yang digunakan pada masyarakat ekonomi lemah. Makanya guru besar saya juga dulu terkait dengan jamban zaman now ya. Nggak apa-apa dipanggil saya Profesor Jamban, guru dokter Jamban ya. Kemudian ini semua apa namanya? Saya itu dalam bidang pengabdian masyarakat. Saya lihat saja ditanya bangun tidur saja ditanya apa judulnya pasti saya jawab ya memang sudah mendarah daging itu terkait dengan pengabdian masyarakat ya. Ini keadaan lokasi seperti apa cara mengatasinya semua ini yang saya anukan waktu ini buat jamban keluarga. Saya melihat ini sementara buang tinja dia juga mancing ya ini mata pancingnya. Jadi itulah sebabnya sehingga saya mendesain atau menciptakan jamban keluarga yang aman terhadap air pasang pada masyarakat ekonomi lemah. Ini semua saya ciptakan juga, ini saya pasarkan juga ini kloset ya waktu 2018 saya bagikan dengan di Sopeng dengan gerakan sobat. Sopeng bebas ancaman tinja. Jadi saya buat kloset ini saya masuk di septic tank ini memperkenalkan kloset dari fiber ya. Jadi bisa untuk memang kloset untuk rumah panggung ya. Ya, ini semua saya ciptakan, sudah diciptakan semua jamban keluarga yang saya desain. Ada 20 jamban keluarga, model jamban keluarga yang saya ciptakan ya. Ini klosetnya kloset fiber pada apa namanya rumah panggung ya. Jadi tidak menggunakan beton, tetapi dia didudukkan di lantai ya. Nah, ini semua zaman keluarga yang saya buat untuk masyarakat ekonomi lemah. Ini juga dari apa namanya ini yang pemasangannya kloset yang saya buat ini kloset dari fiber ya. Ini semua saya terapkan di masyarakat. Ini juga dari bambu. Ini juga saya selatikan ke masyarakat, bahkan menggunakan atap dari bambu juga ya. Jadi untuk zaman keluarga ini untuk masyarakat ekonomi lemah ya. Kalau yang ekonomi tinggi itu sudah menengah ke atas sudah
Tidak perlu lagi diajarkan membuat jamban keluarga. Tapi ini memang masyarakat ekonomi lemah yang saya fokuskan. Ini juga di rumah panggung. Ini cara memasangnya itu kloset yang saya buat itu ya apa namanya. Kemudian ada juga saya ciptakan jamban keluarga di atas rumah panggung menggunakan beton, tetapi tulangannya dari bambu ya, tidak menggunakan tiang dari bawah. Ini kloset beton, kemudian ini yang sudah dibuat, kemudian bagian bawahnya tidak ada beton dari bawah, tetapi klosetnya itu ujung kloset di bawah dipakaikan pipa ke safety tank ya. Ini semua, ini yang pemasangan kloset fiber di rumah panggung dengan melapisi talang karet karena apa namanya lantai rumah panggung itu cepat lapuk kalau tidak dilapisi dengan talang karet ya. Ini semua ini yang melalui pengabdian masyarakat, makanya saya tulis Universitas Negeri Makassar. Ini semua bagian bawahnya. Jadi memang itu saya Doktor Jamban, Profesor Jamban ya. Ini yang saya ciptakan ini kloset yang seperti ini digunakan pada rumah panggung ya. Ini semua. Ini juga yang saya akan buat nanti bisa dipersewakan melalui wirausaha. Jadi saya buat seperti ini kemudian dibawa ke pertunjukan di lapangan apa segala. Kemudian setelah selesai dibawa pulang lagi ke rumah ya. Jadi buku-buku saya itu terkait dengan zaman keluarga semua ya. Ini zaman keluarganya lebih bagus jamban keluarganya daripada rumahnya ya. Ini Anda memasuki area wajib jamban ya. Ini juga yang hasil wirausaha saya ini, tetapi kalau mendapatkan nanti kursi dan meja dari tangkai Buanau berarti produksi dari saya. Ini tangkai Buanau yang kolang-kaling itu kemudian di berhamburan atau hanya dijadikan sebagai pengikat pagar, kemudian apa, kemudian bisa tinggal di bawah pohon saja tidak digunakan. Saya buat menjadi kursi, ini tahun 2018 saya, soalnya tahun 2000 itu saya sudah melakukan apa namanya pembuatan kursi dari tangkai Buanau. Jadi saya beri nama kursi dan meja antik dari tangkai Buanau. Ini semua kursi dari tangkai Buanau. Ini juga saya sudah buat, ada di rumah adat Saumario. Ini kursi tamu dari tangkai Buanau. Kemudian ini kursi makan dari tangkai Buanau dan kursi teras dari tangkai Buanau. Ya, ini juga wirausaha waktu kemarin apa namanya corona. Saya buat kue bentuk apa namanya bentuk corona ya. Kemudian ini semua hasil ciptaan saya semua saya terapkan pada saat corona kemarin. Ada ya biasa-biasa saja, tetapi ini memang asli dari apa namanya buatan dari UNM, kemudian diterapkan pada masyarakat ya, dan sudah dihak ciptakan semua ya. Ini sudah hak ciptanya semua, kemudian penjarinan air juga saya latihkan kepada masyarakat. Ini juga tutup kue dari tutup bosara dari limbah gelas air mineral ya. Kemudian ini juga apa namanya aksesoris rumah tangga dari limbah kemasan plastik. Ini saya buat apa namanya baju merek Wow tempatkan di atas ya. Kemudian Daya Rinso di bawah. Kemudian ini juga limbah ban bekas. Saya wirausahakan juga latihkan kepada masyarakat membuat kursi dari ban bekas ya. Inilah yang menyebabkan saya apa namanya melatihkan kepada masyarakat karena ini melihat limbah koran bekas pada saat Idul Fitri, Idul Adha
dipakai orang di lapangan. Kemudian inilah yang saya ambil, itulah menginspirasi saya membuat maket atau miniatur dari gedung-gedung yang yang mewah, kemudian saya jadikan sebagai bahan untuk pembuatan miniatur itu. Ini saya buat miniaturnya dari koran bekas, ini juga dari koran bekas, ini limbah koran bekas semua, tempat payung, tempat pakaian kotor, kemudian tas dan topi. Ini juga kursi, bahannya dari koran bekas semua, tidak ada kayu di dalamnya. Jadi itulah memang saya suka yang yang tantangan yang kemudian ada limbah kemudian dimanfaatkan bisa bernilai ekonomi ya. Ini juga saya jadikan bonsai tiruan, kemudian juga pembuatan biogas. Ini juga wirausaha eh, pandai besi. Kemudian saya membuatkan blower untuk meniup arangnya sehingga bisa cepat pandai besi itu ya. Ini juga tungku pembakaran arang tempurung kelapa dan wirausaha di daerah Polewali ya. Jadi ini semua yang dihasilkan. Nah, dan terakhir ini ide gila saya ini. Tanah saya di Kota Makassar hanya 5x5. Kemudian saya membuat rumah di atas rumahnya orang. 10 meter ke samping, meter ke depan. Kemudian ke samping kiri kanan 10 meter, ke belakang 10 meter. Menjadilah tanah saya di atas rumahnya orang menjadi 25x25. Tapi ini belum terwujud impian saya ini. Jadi liftnya ini ke atas. Kemudian parkirannya juga dibawa sini, hanya ukuran tanah saya 5x5 saya membuat rumah di atas rumahnya orang. Ini sudah dekat dengan pesawat ini. Jadi ini belum terwujud impian saya, ide gila saya untuk membuat rumah di atas rumahnya orang. Karena belum ada aturannya bahwa di atas rumahnya orang dia juga yang punya. Ya, makanya tapi belum terwujud impian saya, ide gila saya ini. Nah, ini saya orang sipil, saya orang arsitek. Ini di jembatan saja ini bisa 10 meter ke sana, bisa 10 meter ke sana, dia bisa menahan itu ya. Jadi dari sambil filosofi dari sini sehingga yakin bahwa ide gila saya ini bisa terwujud sebenarnya dengan hanya 5x5, kemudian 10 meter ke depan, kemudian meter ke belakang, samping kiri kanan, menjadilah tanah di atas rumahnya orang 25x25 ya. Oke, bukan porno ini ya, bukan ini, tetapi tahun 89 saya melakukan penelitian terkait dengan Honey, rumah Honey di Irian. Ini kepala sukunya diawetkan ini. Ini mumi. Mumi, kemudian apa yang saya teliti adalah kenapa itu rumah Irian tidak menggunakan jendela. Ternyata di sana itu daerah dingin, kemudian kalau ada jendelanya dia bisa keluar itu asap karena diasapi terus dirinya, sehingga tambah hangat di dalam kalau tidak ada jendelanya. Ya. Ini tahun 99, 10 tahun kemudian ya masih seperti ini. Oke, saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Menjadilah jangan selalu mau disuap, jadilah mahasiswa yang kreatif. Selamat berinovasi, berwirausaha. Terima kasih. Kemudian, jadi itu yang saya sampaikan karena saya itu digelar di UNM itu Doktor Jamban, Doktor Profesor Jamban ya. Jadi memang sudah ada
20 jamban keluarga yang saya desain, saya ciptakan dengan hak cipta yang saya hasilkan untuk masyarakat ekonomi lemah. Bukan ekonomi menengah ke atas, tetapi ekonomi lemah. Coba tahan, tidak buang tinja dalam 1 hari, pasti sakit kan ya. Berarti memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana dan melatihkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah yang saya latihkan itu dia bisa menerapkan ke warga yang lain dengan model jamban keluarga yang saya berikan. Ya, ada yang melakukan apa namanya, melakukan tarif pembuatannya, ada juga yang memang kelompok masyarakat itu gratis membuatkan jamban keluarga pada masyarakat yang lain. Ya, jadi mungkin apa namanya bisa dilakukan dulu 4 orang ya, 4 orang presentasi karena apa namanya tidak ada jalan lain, harus melakukan presentasi supaya saya bisa menilai bahwa seperti apa yang bersangkutan ya, mahasiswa yang bersangkutan. Dan siapa yang jadi moderator atau tingkatnya mana? Bisa, Budiman. Budiman Eh, bisa jadi moderator karena bisa. Atau mau bisa presentasi Prof. Budiman dulu? Presentasi Prof. Mungkin kelompok yang tampil Siapa? selanjutnya Prof. Coba tunjuk Mungkin siapa yang moderator ya. Arwin Kalau mungkin bisa bisa jadi laki-laki, moderator. laki-laki pertama, kemudian Boleh Kak, perempuan boleh yang boleh. kedua, atau sebaliknya ya. Ya, Sudah ada Prof. siapa yang Arwin Prof. Yang jadi moderator. sekarang, Iya, yang sesi pertama ya. iya Ah, Prof. jadi Arwin. Arwin dan nanti ini kalau presentasi dulu semua 4 orang, kemudian teman-teman menanggapi, harus ada semua yang menanggapi ya dalam satu apa namanya, dalam satu presenter harus ada yang menanggapi minimal 1 orang ya, ya, Baik Prof. ya. Kemudian diharapkan presentasi dulu, kemudian nanti bersamaan ditanggapi 4 orang itu. Kemudian sesi kedua lagi nanti presentasi 4 orang, kemudian ditanggapi lagi. Ya, gitu ya. Ya, baik Prof. Arwin ya, silakan memulai ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala berkatnya sehingga kita boleh melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini secara online. Dan pertama-tama kami juga berterima kasih kepada Bapak Prof. Bahrain yang telah menyempatkan diri untuk Bukan Bahrain ya, Bahrani ya. Bahrani Bahrani itu untuk artinya di antara 2 gunung ya, jangan maaf Prof, maaf. ya, di Ya baik antara Prof. dua laut ya. Ya. Baik Prof, terima kasih telah hadir bersama kami di dalam proses perkuliahan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada teman-teman yang telah bersedia untuk melakukan presentasi sebagaimana yang telah disepakati di dalam grup tadi malam. Untuk presentasi pertama itu saya persilahkan kepada Saudara Budiman. Kepada Saudara Budiman, saya persilahkan. Saudara Budi, saya persilahkan. Saya share screen dulu. Silahkan Kak, silahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak Budiman, kedengaran. Baik, terima kasih moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan